Hai sobat pencinta catur, terima kasih sudah klik video ini. Kita akan bahas permainan dari turnamen Superbet Rapid and Blitz Polandia dalam rangkaian Grand Chess Tour. Ya, kita akan bahas Gukesh Domaraju, calon menantang dalam perebutan gelar juara dunia, melawan Wei, pecatur dari Tiongkok yang sedikit lebih senior lah ya. Ya, dia pemenang dari turnamen Tata Steel dan tampil impresif atau tampil ciamik di turnamen ini guys. Padahal Ding Liren gak main ya. Ya, ini lapis keduanya dari Ding Liren lah, kira-kira begitu. Nah, bagaimana permainan dari Gukesh melawan Wei ini? Sebelum itu jangan lupa klik tombol like-nya dulu, share dan subscribe. Mohon maaf kalau suara saya mungkin agak kurang enak ya, tapi saya coba semaksimal mungkin. Gukesh memulai dengan langkah 4, dijawab dengan pembukaan Sicilian Defense, kemudian variasi Alapin yang dipilih dengan C3. Hitam kuda F6, putih E5, hitam kuda D5, dan putih kuda F3. Kemudian hitam mainkan langkah D6. Oh iya teman-teman, kalau kalian mau pakai Sicilia Alapin ini apa sih keuntungannya? Ya ini lebih pelan-pelan lah gitu, lebih santai lah daripada pembukaan Sicilia yang dimainkan oleh putih yang biasanya lewat jalan D4. Nah ini lebih posisional guys. Kemudian hitam D6, putih gajah C4, hitam kuda B6, dan putih mendorong pion E6. Boom, baru 6 langkah udah terjadi serangan yang tajam dimainkan oleh Gukesh Domaraju. Apa yang akan terjadi kalau misalkan kuda makan gajah gratis di petak C4? Maka putih akan mainkan langkah menteri ke petak A4 skak. Ditutup dengan kuda petak C6, maka akan mainkan langkah pukul pion F7 dulu, makan, dan kemudian menteri C4. Ya, kalau ditutup gajah 6 ada kuda G5. Kalau dia ke sini ada kuda G5. Artinya keuntungan apa yang akan diraih oleh Gukesh? Ya keuntungan posisi guys. Jelas Wei nggak mau, jadi gajah pukul E6, kemudian makan lagi F kali E6. Keuntungan apa yang Gukesh dapetin dari korbankan satu pion ini? Pergerakan lambat dari buah hitam yang akan dia coba nikmati dan coba dia ambil keuntungannya teman-teman. Kemudian putih D4, hitam mainkan pukul pion D4, kemudian putih rokade, lagi-lagi sacrifice pawn. Kali ini Wei nggak berani makan pion C3, takut terlalu lama ya. Jadi dia mainkan kuda C6, takut terlalu lama pengembangan buahnya. Karena kalau pukul pion C3, apa yang akan terjadi? Maka Gukesh Domaraju saya rasa akan mainkan langkah kuda ke petak G5. Dan ini udah mulai bahaya ya. Terlalu banyak perwira yang masih berada di posisi awal. Kemudian kuda C6, putih mainkan kuda G5, kemudian hitam menteri D7, putih pukul D4, kemudian hitam G6, putih bentengnya 1, hitam E5. Ya, hitam unggul satu pion dan Wei coba tabah di sini. Coba, wah, nggak bakal gue kasih lagi satu pion ya. Kira-kira kayak gitu guys. Kemudian hitam menyerang pion D4, putih D5, hitam kuda D4 naik, putih gajah E3, dan hitam ancam balik dengan gajah H6. Putih sikat kuda di petak D4, hitam sikat kuda di petak G5, putih sikat kuda di petak B6, sikat balik dengan pion A. Putih kuda C3, hitam rokade. Putih kuda E4, hitam gajah H6. Kemudian putih mainkan langkah 4, Wei mainkan langkah B5, putih A5, hitam menteri C7 langkah ke-20. Nah, tapi udah mulai kelihatan ya teman-teman bahwa hitam unggul besar di sini. Udah mulai kelihatan bahwa hitam unggul besar di sini. Sorry ya, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena walaupun pengorbanan dilakukan oleh Gukesh, tapi kelihatan bahwa Gukesh tidak mendapat keuntungan apapun. Ya, dia korbankan satu pion, tidak ada serangan yang tajam yang bisa dihasilkan oleh putih. Sehingga bisa kita lihat di langkah berikutnya, putih harus mainkan langkah B4 dan malah hitam yang menyerang dengan menteri C4. Ya, kemudian putih lanjutkan dengan benteng B1, hitam benteng A C8, ambil jalur, dan gajahnya bagus banget di petak H6. Tidak bisa mengancam menteri ya di sini. Kemudian putih benteng E2, hitam menteri D4. Sederhanakan saja. Ya, kemudian putih mainkan menteri makan, kemudian makan lagi pakai pion, dan kemudian G3. Teman-teman, ya, Gukesh hanya menjalankan langkah G3, saya rasa tujuannya untuk kasih nafas raja ke petak G2 dan juga tujuannya untuk F4.
Nah, kalau kalian jadi WI, apa langkah yang akan kalian mainkan, guys? Kalian bisa melihat weakness yang ada pada sisi pemain putih. Yes, mendorong saja pion D3, kemudian putih mundur benteng dan ancam pion di petak D5. Karena praktis kudanya tidak bisa kemana-mana dan pion D5 jatuh. Kemudian putih mainkan langkah F4, hitam pukul pion D5, putih benteng SC1, benteng C2 dimainkan. Dua pion jelas keunggulan yang sudah cukup besar. Kuda F2 coba dimainkan dengan ide kuda pukul pion D3, hitam mendobrak dengan G5, dan kemudian benteng E1. Nah, di sini ada opsi yang saya lihat bisa juga kuda D3 untuk taktis ya, tapi hitam tentu bisa makan, kemudian harus dimakan pakai kuda, dan benteng D1 akan membuat putih kalah karena ada ancaman pin. Jadi terpaksa putih mainin langkah benteng E1, kemudian hitam dorong pion D2, dan 30 langkah aja Gukes Domaraju, calon penantang juara dunia Ding Liren, menyerah di tangan lapis kedua dari pemain Tiongkok, Wei, teman-teman. Apa komentar kalian? Kalau menurut saya ini permainan yang cukup ciamik dari Wei, dimana dia merespon permainan Gukes dengan oke, gue ladenin lu mau kasih pion gue terima, tapi gue bikin sederhana posisinya, jadi nggak ada ledakan yang bisa dihasilkan oleh putih, dan akhirnya ketahan serangan oleh Gukes, dibuat sederhana, unggul satu pion, dibawa ke endgame, dan akhirnya menang. Itu adalah strategi yang ciamik dari Gukes Domaraju. Strategi ciamik dari Wei, bagaimana dia merespon pemain yang lagi on fire nih, teman-teman. Ya banyak, ya pasti kita tahu ya, kayaknya si Gukes Domaraju nih lagi kurang fit karena mungkin setelah memenangkan kandidat dia terlalu banyak menghadiri seremonial, diarak keliling kampung, diarak keliling India. Nah kayak gitu, guys. Nah, untuk sementara pimpinan klasemennya Wei. Jadi kenapa saya pilih bahas partai Wei ini? Ya karena dia lagi pimpin klasemen, teman-teman. Jadi kita nggak bahas Magnus terus. Nanti kalau bahas Magnus terus, ya walaupun view-nya pasti lebih banyak Magnus, tapi ya saya coba adil lah. Nah, Wei yang memimpin dengan 13 poin. Kemudian Magnus Carlsen 12 poin, Pragnananda 10 poin. Ya, Gukes sendiri berada di peringkat akhir. Nah, teman-teman, nanti akan mulai babak blitz ya. Jadwalnya adalah jam 18.00. Oh, tapi mulainya ya nanti ya. Jam 18.00 tanggal 11 hari ini. Dan ini akan bermain dengan 2 kali round robin. Jadi 9 babak kali 2. Jadi 18 babak, teman-teman. Ya, formatnya 5 menit dengan bonus waktu 2 detik, tapi poinnya berbeda. Kalau menang poinnya 1, kalau seri setengah, kalau kalah 0. Kalau kemarin kan rapid itu menang 2 ya, seri 1, kalah 0. Nah, dengan jarak 1 poin ya masih seru dong. Dan nanti Wei akan berhadapan dengan Gukes lagi di babak blitz pertama. Sementara Magnus Carlsen akan berhadapan dengan Kirill Shevchenko. Nah, ini menarik nih, guys. Ya, jangan lupa nonton hanya di YouTube Feral Chess, satu-satunya channel catur Indonesia yang menyiarkan live streaming ini. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe, guys. Maafin kalau suaranya agak serak ya. Yap. Nah, kalau kalian mau kasih donasi juga tetap bisa ya. Tinggal klik link yang ada di kolom komentar, guys. Di detail, guys. Oke, terima kasih semuanya dan selamat. Dan jangan lupa nonton karena setiap live bakal ada giveaway, guys. Jadi kapan lagi?